Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga baik-baik aja ya di tengah kondisi krisis wabah corona yang ada sekarang. Salam semuanya. Perkenalkan, aku Sultan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM angkatan 2016. Saat ini diamanai sebagai Presiden Mahasiswa BMKM UGM. Jadi karena kondisi himbauan pemerintah untuk social distancing dan tidak berkerumun, jadi akhirnya launching kabinet pun harus dilakukan secara online nih. Jadi ini usaha kami untuk tetap bisa menyampaikan kepada publik sebenarnya BMKM UGM selama 1 tahun ini akan berjalan seperti apa. Dan hasil dari kemarin question box yang ada di Instagram, ada beberapa nih sebenarnya, ada sekitar 70 lebih question yang masuk untuk Presmanya. Jadi mohon maaf apabila kalau nggak sempat untuk bahas satu-satu, tapi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang punya kesamaan, jadi bisa di-compile lah. Jadi dimulai dari yang mungkin personal ya, mulai dari awal. Ini dari Karin_SVY. Kenapa Mas ingin jadi presiden mahasiswa? Pertimbangan apa aja yang Mas lalui hingga nyalon? Jadi sebenarnya di tahun 2018 aku sempat diamanai jadi ketua BEM di Fakultas Ekonomi. Di sana aku belajar banyak hal. Akhirnya mulai belajar bagaimana dinamika politik kampus, bagaimana belajar di organisasi pergerakan, dan selanjutnya aku merasa bahwa ini jadi peluang atau jadi tantangan juga nih tersendiri untuk bisa menantang diri sendiri untuk wah ini menarik juga untuk bisa mengabdi di BMKM. Akhirnya merasa yakin hamin seminggu pendaftaran untuk di KPUM waktu itu. Jadi telepon orang tua dan merasa yakin aku maju buat jadi Presma. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Rio Satrio _ Pertanyaannya, gimana suka dukanya selama masa pemilihan jajaran kabinetnya, Mas? Jadi jajaran pemilihan kabinet kemarin sebenarnya kan ada koalisi. Jadi karena sistem di UGM menggunakan partai mahasiswa, jadi ada partai-partai mahasiswa dan ada koalisi pengusung gitu. Tapi fase yang kita jalani adalah lewat bidding. Kita berusaha untuk memberikan tantangan dulu nih kepada teman-teman calon menteri untuk ya udah yuk, kalau mau jadi menteri, mau bareng-bareng kerja bareng kita, ayo ada tantangan sedikit untuk teman-teman nyicil persiapan sebagai menteri juga. Jadi suka dukanya adalah kalau Menko aku yang pilih secara prerogatif. Jadi memilih Menko berdasarkan pada kapabilitas dan track recordnya. Untuk milih menteri memang berdasarkan pada scoring serta hasil penilaian lewat bidding itu. Jadi seru-seru aja, jadi banyak kenal sama teman-teman di UGM dari lintas fakultas dan lintas angkatan, tahu pemikiran-pemikiran teman-teman, banyak teman-teman juga, dan bisa dapat orang-orang yang terbaik juga untuk di kabinet ini gitu. Selanjutnya beralih ke perencanaan kabinet ini gimana, dari Mas Ihsan Mauludin. Untuk perencanaannya sebenarnya ada di Grand Design kita di ugm.id/rb20 atau bisa juga dicek di @benahi bersama Instagramnya waktu kampanye kemarin. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya udah kita rencanakan nih untuk tahun ini untuk kabinet ruang bersama kan seperti apa sih berjalannya ke depannya. Ada beberapa sifatnya inovatif. Jadi inovasi secara struktural maupun inovasi secara program gitu. Kalau secara struktural mungkin teman-teman juga udah tahu, ada yang baru namanya Kemenkuan Analisis. Terus kemudian untuk tahun ini ada juga yang kementerian baru yang di tahun kemarin nggak ada, namanya Kementerian Sosial Kreatif. Ditambah satu lagi nih, namanya Keirjenan. Keirjenan ini sebagai Office of Strategy Management, biar kabinet ini bisa lebih fokus dalam apa target visi besarnya dan juga bisa 1 tahun ini bisa tercapai. Untuk kemudian detail-detail program inovasi yang kita janjikan ada dibagi jadi 4 stakeholder, apa aja, ke mahasiswa, ke masyarakat, ke pemerintah, dan juga ke pihak rektorat. Untuk ke mahasiswa sekarang udah ada namanya @castweet, jangan lupa follow ya di Twitter @castweet_UGM. Terus ada program baru, mungkin ditunggu aja, namanya Hack UGM. Selanjutnya dari Mas Firhan Ramadhani. Buat Hack UGM jadi diadakan kapan, Mas nih? Jadi Hack UGM ini adalah kompetisi hackathon
untuk teman-teman mahasiswa UGM untuk bantu kita nih, bantu BEM dan juga UGM untuk solve problem-problem yang ada di tengah mahasiswa. Ditunggu aja ya nanti tanggal mainnya hack UGM, karena ini kita lagi merencanakan biar nanti bisa eksekusinya mungkin akan di semester depan gitu. Oke, selanjutnya dari Anissa Sonia. Pertanyaannya, apakah ada kendala dalam peralihan sistem dari kabinet lalu kabinet saat ini? Untuk kendala mungkin ya pasti ada, karena ada transisi kan, ada yang dari kondisi yang tahun kemarin dan kondisi tahun sekarang. Ada beberapa perbedaan mulai dari sistem, budaya organisasi, target untuk 1 tahun ke depan, arah gerak dan lain sebagainya. Tapi semuanya bisa berjalan dengan baik karena sering sempat beberapa kali ngobrol dengan Mas Fatur, jadi bisa align untuk transisinya. Jadi aman-aman aja kok selama ini transisinya. Pertanyaan selanjutnya ini berkenaan dengan situasi yang kita lagi hadapi sekarang, wabah COVID-19. Jadi ada pertanyaan dari Radian.Rahmats. Kapan bisa ngobrol bareng? WK. Oh iya, untuk corona sendiri nih Mas KMUGM gerak gimana? Oke, jadi untuk menangani wabah COVID-19 ini, BMKM sendiri tetap bekerja, tapi kita dibagi menjadi 3 satuan tugas untuk mengatasi kondisi real yang tidak memungkinkan kita untuk bekerja seperti biasa atau business as usual. Jadi akhirnya ada 3 tim. Tim pertama untuk kemahasiswaan, untuk mengakomodir keluhan-keluhan mahasiswa terkait akademik maupun membantu pertolongan mahasiswa untuk hal-hal yang bersifat emergensi. Yang kedua, kita juga ikut bergerak ke masyarakat lewat gerakan yang dibangun oleh teman-teman di GER, Gelanggang Emergency Response. Kemudian yang ketiga, kita juga bergerak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang saat ini dalam penanganan wabah COVID-19. Jadi BMKM tetap bergerak, kita tetap menyesuaikan, bertransformasi baik secara struktur maupun pola kerja kita dalam menghadapi wabah ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Vin. Emang bener kalau mau rapat sama Presma harus jadi staf terbaik kementerian? Oh enggak sih, jadi rencana kita adalah untuk bikin ada lebih tinggi partisipasi teman-teman staf juga. Jadi nanti akan ada giliran teman-teman staf untuk kita ajak di rapat Kemenkuan bareng-bareng gitu. Jadi nggak harus jadi staf terbaik, tapi kita kan nanti giliran gitu. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Michelle_AS. Bagaimana Mas untuk menjaga efektivitas kinerja kabinet di tengah kondisi saat ini? Jadi caranya adalah kemarin kita udah rapat emergensi, rapat di tingkat PH untuk menyesuaikan pola dan framework kerja kita. Kita harus lebih agile dengan metode risk management. Jadi kita bagi-bagi tim kecil-kecil nih, biar lebih lincah gitu, lebih cepat kerja geraknya dengan tugas dan tupoksi yang udah spesifik. Jadi nggak akan ada lagi miskomunikasi dan lain sebagainya. Terutama dengan ruang gerak yang terbatas sekarang, nggak bisa kumpul, semuanya harus dilakukan lewat online. Tapi kita tetap menjamin bahwa performa BEM akan sesuai dengan rencana yang di awal. Oke, selanjutnya dari Gilang_Nugraha 13. Mau dibawa kemana BMKM kita? Mengingat kita memutuskan untuk tidak ikut serta dalam BMSI. Jadi sebenarnya kita bukan tidak ikut serta dalam BMSI. Kita masih tergabung dalam aliansi BMSI, tapi kita tidak mengambil posisi struktural dalam BMSI, maupun di wilayah maupun di nasional. Tapi kita tetap untuk bergerak dan berjuang bareng-bareng teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Kita tetap kemarin Omnibus Law kita tetap mengawal, kemudian untuk kebijakan COVID ini kita juga mengawal. Tapi kita mengambil keputusan itu atas dasar respon dari teman-teman KMUGM sendiri. Jadi bukan berarti kita tidak bersama lagi, tapi kita tetap bareng-bareng kok gitu sama teman-teman BMSI. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Sirojudin 331. Pertanyaannya, kapan nih Mas Webex-an sama semua kementerian di BMKM Ruang Bersama 2020 nih? Kita rencanain ya. Jadi tunggu aja, kita bakal ada rapat online bareng-bareng untuk biar teman-teman di tingkat staff juga tahu nih apa yang udah BMKM lakuin dan akan kemana BMKM. Tunggu aja ya. Jadi itu mohon maaf ya teman-teman belum bisa jawab semua pertanyaannya, tapi terima kasih juga udah berpartisipasi dalam proses
mengawal BMKM ini juga, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk nantinya memberikan masukan dan saran untuk performa kinerja BMKM ke depannya. Semoga Grand Launching ini bisa juga jadi sebuah inovasi untuk di tengah kondisi yang seperti ini. Itu aja, terima kasih. Salam juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.